Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jazakallahu khairan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Mubarak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Mubarak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian dari karunia nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu untuk menghitung-hitungnya. Kita tidak diperintah oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tetapi justru kita diperintah oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, bagi mereka yang pandai bersyukur, nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Ditambah dari sisi kuantitasnya, jumlah nikmatnya, dan ditambah dari sisi kualitasnya, nilai keberkahannya. Tetapi di dalam ayat itu pula Allah memberikan ancaman bagi mereka-mereka yang kufur nikmat, maka Allah memberikan ancaman dengan azab yang sangat pedih. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga kita yang hadir di majelis ini tercatat di sisi Allah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa, yang doa itu dibaca setiap selesai salat fardu. Doa itu berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi seorang hamba yang banyak mengingatmu, wa syukrika, banyak bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan menjadi seorang hamba yang selalu memperbagus ibadah kepadamu, memperbaiki ibadah kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan meridhoi semua amal ibadah kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat sehat. Nikmat sehat ini mahal Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu coba bayangkan, satu orang yang sehat memiliki berjuta-juta keinginan. Lihat orang sehat, pengen makan ini, pengen makan itu, pengen pergi ke sana, pengen pergi ke sini, berjuta-juta keinginan. Cuman satu orang yang sehat. Mari sekarang kita balik. Ribuan orang yang terpapar COVID-19, jutaan orang yang sakit, keinginan mereka tidak banyak, cuman satu, sembuh alias sehat. Berarti sehat itu mahal Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, Nabi bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi, barang siapa di pagi harinya sehat badannya. Yang disebut Nabi sehat dulu. Aminan fisirbi, rumahnya aman, tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang kehilangan, tidak ada kebakaran, tidak ada musibah yang menimpa pada rumah kita. Badan sehat, tidak ada musibah. Yang ketiga, indahu kutu yaumihi, yang dimakan hari itu ada, meskipun sederhana, ada yang dipakai untuk dimakan, sekalipun sederhana. Kata Nabi, siapa yang punya tiga-tiganya, badan sehat, lihat suami sehat, istri sehat, anak-anak sehat, rumah aman, tidak terjadi apa-apa, yang dipakai makan hari itu ada, meskipun sederhana, faka'anna mahizat lahu dunia, hari itu dunia sudah jadi miliknya, kata Nabi. Ini menunjukkan kepada kita, sehat adalah nikmat yang besar, nikmat yang mahal, yang wajib untuk kita syukuri. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga Allah segera mengangkat pandemi ini dengan mengganti keadaannya yang lebih baik. Dan kita juga berdoa, semoga saudara-saudara kita yang sampai saat ini terpapar adanya pandemi COVID-19 ini, semoga jika dia seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, penyakitnya menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosanya. Dan bagi saudara-saudara kita yang telah wafat meninggalkan kita lebih dahulu karena adanya pandemi ini, jika dia muslim, muslimah, mukmin, mukminah, semoga kematiannya tercatat husnul khatimah, syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan nikmat yang lain selain nikmat sehat yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat sunnah qobliyah subuh, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dan berakhir melaksanakan salah satu sunnah Nabi, salat sunnah isyraq 2 rakaat. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya di pagi hari ini menjadi, yaitu tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya saya diminta oleh keluarga besar Takmir Masjid Al-Mubarak untuk mengisi kajian ba'da subuh sebelum nantinya di Masjid Darussalam. Maka topik atau tema yang kami berikan kepada takmir semula berjudul Sholawat Allah dan para malaikat. Sholawat Allah dan sholawat para malaikat. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dari hati yang paling dalam kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ternyata setelah kami melihat catatan kami, kajian kami di Tuban, khususnya di Masjid Darussalam dan juga Masjid Al-Mubarak, ternyata materi tentang sholawat Allah dan sholawat para malaikat yang menukil firman Allah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ternyata materi itu di tahun 2017 sudah kami sampaikan di Masjid Darussalam. Oleh karena itu, agar materi kita bisa berkembang pada topik-topik yang lain, maka pagi hari ini kami ganti topiknya, kami rubah materinya. Saya beri judul saja kajian kita pada pagi hari ini, yaitu amalan-amalan bagi mereka yang belum berhaji dan belum berumrah. Amalan-amalan bagi mereka yang belum menunaikan haji atau menunaikan umrah. Baik, Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, satu-satunya amal ibadah, saya ulang, satu-satunya amal ibadah di dalam Islam yang tidak hanya membutuhkan fisik yang berat, tidak hanya membutuhkan waktu yang lama, ternyata ibadah tersebut juga membutuhkan materi yang besar, ya cuman haji dan umrah. Orang yang menunaikan ibadah sholat tidak perlu keluar uang. Orang yang menunaikan zakat, maka dalam hal ini dia tidak perlu mengeluarkan energi besar. Orang yang berpuasa dia tidak perlu mengeluarkan materi. Tetapi haji atau umrah, selain fisik yang kuat, waktunya lama meninggalkan tanah air. Yang ketiga, materi yang dikeluarkan tidak sedikit, ya cuman haji atau umrah. Oleh karena itu tidak semua orang Islam wajib menunaikan haji. Tidak. Makanya Bapak Ibu kalau membaca daftar urut rukun Islam, nomor 1 membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat saum puasa di bulan Ramadan, baru yang kelima haji. Itu selalu ditambahi kata-kata oleh Rasul, bagi yang mampu. Ketika Rasul menyebutkan salat, tidak ada kata-kata
mastata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu menunaikannya. Tidak ada kalimat itu. Khusus haji ada kalimat itu. Mana dalilnya? Kalau haji itu tidak wajib bagi seluruh umat Islam. Haji itu wajib bagi mereka yang mampu. Mampu di sini dibedakan. Laki-laki, wanita beda. Untuk laki-laki dikategorikan mampu, syaratnya 2. Fisiknya kuat, materinya ada, berangkat. Untuk wanita dikategorikan mampu, syaratnya 3. Fisiknya kuat, materinya ada, dan mampu mendatangkan mahram, berangkat. Dibedakan. Mana dalilnya? Mana dalil haji itu hanya untuk yang mampu saja? Bagi kita yang tidak mampu, tidak wajib haji. Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 97. Dalam penggalan ayat Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ketemu di sini. Apa firman Allah Azza wa Jal dalam ayat ini? Dan kata Allah Azza wa Jal, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Yang tidak mampu nggak wajib. Oleh karena itu, mulai masuk materi sekarang. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Rasul sayang sama umatnya. Jangan khawatir. Bagi mereka yang sampai hari ini belum menunaikan rukun Islam yang kelima, belum pernah ke Baitullah, belum pernah menunaikan haji atau umrah, jangan khawatir. Ternyata Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyiapkan amalan-amalan yang apabila kita lakukan, nilai pahalanya sama dengan haji. Sama. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Bagi mereka yang belum menunaikan haji, apalagi sekarang di lockdown, atau mungkin sudah dibuka tetapi hanya untuk kalangan tertentu saja dengan syarat yang begitu ketat, yaitu ke Baitullah. Maka bagi mereka yang belum berkesempatan umrah, waktunya mau berangkat, ada pandemi. Nah, sebelum-sebelumnya yaitu mungkin fisiknya kuat, ya, ternyata materi belum mencukupi, hingga sampai sekarang dia belum menunaikan haji atau umrah. Jangan khawatir, jangan bersedih. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasul kita cinta dengan umatnya. Sudah disiapkan nih amalan-amalan yang apabila kita lakukan, amalan itu yaitu pahalanya setara dengan haji. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sebutkan satu persatu amalan-amalannya, maka perlu ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Apa itu? Amalan-amalan yang akan kami sebutkan ini bukan berarti sebagai penggugur ibadah haji. Bukan berarti kalau kita sudah melakukan amalan itu, sudah kita nggak usah pergi haji, nggak usah pergi umrah. Yang penting kita melakukan amalan ini sudah cukup. Wong pahalanya juga sama saja. Bukan. Saya menyampaikan amalan-amalan ini hanya sekedar menunjukkan nilai pahalanya sama dengan haji, bukan sebagai penggugur rukun Islam nomor 5. Bukan. Kalau kita punya kemampuan, fisik kuat, materi cukup, apalagi ibu-ibu bisa mendatangkan mahram, silakan berangkat.
Silakan berangkat dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi kita yang belum punya kemampuan, belum memenuhi syarat, lakukan amalan-amal ini. Sisi pahalanya sama, tidak dibedakan, sama. Tapi bukan penggugur ya. Saya khawatir saya menyampaikan materi ini kemudian mereka yang sudah siap-siap mau umroh ya, lalu kemudian diurungkan. Ya, sudah nggak usah umroh deh, cukup melakukan amalan ini tuh juga pahalanya sama. Ngapain jauh-jauh capek-capek ke sana? Amalan-amalan ini kan juga sama saja. Bukan. Saya tidak menyampaikan ini sebagai penggugur, tetapi hanya menunjukkan nilai pahala yang sama seperti haji dan umroh. Apa saja itu amalannya? Amalannya ada 8 amalan yang ganjarannya seperti haji dan umrah. Saya bisa minta tolong dibantu ya untuk membacakan terjemahan kitabnya, terjemahannya saja. Untuk teks Arabnya biar saya yang membacakan. Ini kitabnya ini saya bawa. Nanti di samping saya saja. Nah, jazakallah khair. Ada mic satu lagi biar yang belakang nanti dengar. Ada mic satu lagi. Pengeras suara satu lagi ada? Atau nggak pakai? Nggak usah ya? Baik kalau begitu. Ya. Nanti ini nomor-nomor hadis, nomor hadis ini. Nanti saya tunjukkan nomornya berapa, tinggal dibaca ininya, Arabnya biar saya yang baca. Ini terjemah. Itu ya. Baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bacakan satu persatu amalan-amalan bagi mereka yang belum berhaji atau umrah. Pahalanya setara dengan haji dan umrah. Apa itu? Yang pertama yaitu datang ke masjid di pagi hari untuk menuntut ilmu seperti yang panjenengan lakukan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat pahala haji dan umrah. Datang ke masjid di pagi hari untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Jadi kalau tidak belajar ya mengajarkan. Berarti yang disebut Nabi itu dua-duanya, murid dan gurunya dapat pahala. Mana dalilnya? Silakan dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 86. Berarti mundur 86 dicari ini. Nomor berapa? 50. Cari nomor 86. Baik, nanti lama-lama akan terbiasa ya. Nomor 86 saya akan bacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 86. Saya baca. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Silakan baca Bapak. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi bersabda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyebut Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya Bapak? Pelan-pelan silakan. Barang siapa pergi pagi-pagi ke masjid. Stop. Siapa yang pagi-pagi pergi ke masjid lalu dia tidak ingin kecuali belajar kebaikan atau mengajarkannya. Tidak ada niatan lain. Dia datang ke masjid la yuridu illa an yata'allama khairan, kecuali dia pergi ke masjid ingin mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ganjaran pahalanya apa Bapak? Lanjut. Maka dia meraih pahala seperti orang yang berhaji, di mana hajinya sempurna. Hajinya dianggap sempurna oleh Allah. Sempurna hajinya. Masya Allah. Sulit loh menggapai gelar haji sempurna, itu sulit. Ini datang ke masjid pagi-pagi untuk taklim, nuntut ilmu, dapat pahala haji sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya dapat. Ini yang pertama.
Yang kedua amalannya Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah, nah ini, menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib dan isaknya di masjid berjamaah. Itu dapat pahala haji dan umroh. Mana dalilnya? Silakan dicari dalilnya, yaitu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Di sini Pak, jilid 2. Ini jangan ditutup, dibuka aja, taruh aja sini. Nah, ambil jilid 2. Nomor hadisnya 675, riwayat Abu Dawud. Dicari 675 nomornya. 675 dari sahabat Abu Umamah lagi. An Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Masya Allah, luar biasa ini fadilahnya. Silakan baca Bapak, 675. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa isi sabdanya? Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melaksanakan sholat wajib. Ulang lagi. Barang siapa? Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci. Stop. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, berarti wudhunya mulai dari rumah, bukan di masjid. Wudhunya dari rumah, keluar dari rumah sudah dalam keadaan suci. Untuk menunaikan apa Bapak? Lanjutkan. Untuk melaksanakan sholat wajib. Dia laksanakan sholat wajib berjamaah di masjid, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Stop. Maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Masih ada itu? Hajinya bagaimana? Berhaji yang ihram. Masya Allah, dia mendapatkan pahala orang haji yang pasti pakai baju ikhram. Orang pakai baju ikhram itu Pak, ya mulai tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Ini pakai baju ikhram ini. Bayangkan, dia dapat pahala haji yang masih pakai baju ikhram, pahalanya. Masya Allah. Itu kalau 5 waktunya berjamaah di masjid. Adapun jika masih ada di sekitar kita masjid-masjid yang mungkin sebagian jamaahnya tidak sholat di masjid, dia menunaikan sholat di rumah karena adanya pandemi, atau mungkin juga dilakukan sholat berjamaah dengan shaf yang berjarak, maka kita hormati Bapak Ibu keputusan mereka, karena apa yang mereka lakukan dalilnya juga kuat, ya. Dan saya tidak perlu menyampaikan masalah ini karena nanti tambah melebar. Intinya sah, nggak apa-apa, karena memelihara diri. Apalagi kalau saya tinggal di Sidoarjo Pak, ya, dekat sama Surabaya. Konon katanya Surabaya sudah masuk zona merah, mau ke hitam lagi, gelombang kedua dan seterusnya. Sehingga banyak di antara jamaah yang tetap sholat di rumah, nggak ke masjid lagi dan seterusnya. Nggak apa-apa, mereka punya alasan dan ada dalilnya. Sehingga saya tidak perlu membahas ini karena khawatir nanti materinya tidak fokus dengan yang kita bicarakan. Tayyib, kita hargai pendapat mereka. Baik, dan mereka yang berjamaah di masjid seperti yang kita lakukan di pagi hari ini, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bala, musibah, penyakit dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3, amalan nomor 3. Amalan yang ketiga yang nilai pahalanya setara dengan menunaikan ibadah haji adalah yaitu membaca zikir setelah sholat fardu dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Zikirnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustadz kok pakai ada embel-embel tambahan kata zikir yang diajarkan oleh Rasulullah? Pak, Bu, maaf, zikir itu termasuk ibadah. Zikir mengingat Allah, ya, itu termasuk ibadah. Dan yang namanya ibadah, apapun bentuknya, sholatkah, zakatkah, puasakah, haji umrohkah, baca Al-Qurankah, ya, berdoakah, menikahkah. Menikah itu ibadah, termasuk zikir. Semua amal ibadah tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali pelakunya melakukan dua syarat. Dua syarat agar amalan diterima oleh Allah. Yang pertama, amalan itu dilakukan ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, bukan linnas, karena Allah, bukan karena manusia. Dalilnya di mana Ustaz? Ibadah itu harus karena Allah. Saya yakin panjenengan hafal kok. Surat Al-An'am ayat nomor 162. Surat nomor 6 ayatnya 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan linnas, lillahi rabbil alamin. Qul, katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku. Tetapi kalau dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir, wa nusuki itu tidak diterjemahkan ibadahku, tetapi an-nusuk itu artinya kurbanku di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi panjenengan kalau baca Al-Quran terjemahan Depak, nah itu mesti diartikan ibadahku. Kita nggak usah masalahkan itu ya. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillah, adalah untuk Allah. Makanya orang kalau beribadah karena manusia, riya, sum'ah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, harus muttaba'atur rasul, ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal ibadah yang kami tidak pernah memerintahkannya, kami tidak pernah memberikan contoh, amalnya tertolak. Berarti ibadah harus ada SOP-nya. Orang kerja saja ada SOP-nya. Lihat orang kerja, mesti ada SOP-nya. Ada cuklak cuknisnya, ada orang kerja. Beribadah juga begitu. SOP-nya atau cuklak cuknisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi ada tambahan zikirnya, zikir yang Nabi ajarkan. Sebab banyak Bapak Ibu setelah sholat itu zikir-zikir, maaf, sekali lagi saya mohon maaf, yang Nabi tidak pernah ajarkan, ditambah-tambah. Baik, lalu bagaimana zikir yang diajarkan Nabi? Nanti akan saya sampaikan. Kita dengarkan dulu ini dalilnya. Silakan dibuka dalilnya, yaitu untuk yang nomor 3 itu dalilnya di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Jilid 3 dibuka ya. Nomornya agak ke belakang. Nomornya yaitu 1592. 1592 1592. Ada mana? Ada ya? Panjang ya artinya ya, sampai sini soalnya. Baik, saya ringkaskan aja karena panjang. Ceritanya begini. Ringkasnya bisa dilihat kok di sini. Yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, datang orang-orang fakir, orang-orang yang dari sisi ekonomi tidak mampu. Datang orang-orang fakir menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka orang-orang fakir ini berkata, wahai Rasulullah, enak jadi orang kaya itu. Kurang lebih artinya begitu. Enak jadi orang kaya itu. Kenapa kok enak? Orang kaya itu wahai Rasulullah, pasti nanti di hari kiamat memiliki derajat yang tinggi ya, dan pahala yang banyak di sisi Allah. Memangnya kenapa?
Orang kaya itu sholat, kami juga sholat. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa Ramadan, orang kaya juga puasa. Cuman bedanya wahai Rasulullah, yang beda, orang kaya bisa pergi haji, orang kaya bisa umroh, orang kaya bisa sedekah. Kami orang miskin nggak bisa, terbatas. Kami nggak punya apa-apa. Gimana solusinya? Nah, Anda tahu katanya Nabi. Nabi mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila amalan itu kalian lakukan, maka kalian akan mendapatkan pahala seperti yang dimiliki oleh orang-orang kaya itu. Pahala haji, pahala umrah, dan yang lainnya sama. Apa itu? Lalu Nabi menyebutkan, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Kata Nabi, bacalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali setiap selesai sholat. Nah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Nah, sekarang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, zikir setelah sholat itu versinya banyak. Ada versi yang pertama, yang setelah sholat ya, tapi sholat fardhu ini ya, setelah subuh, setelah duhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, yang fardu. Ada versi yang pertama itu yang begini, barusan kami sebutkan, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Dalilnya tadi kita dengarkan. Versi nomor 2 dipisah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, subhanallah 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 33, alhamdulillah 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 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33. Dipisah. Lalu kemudian ditutup, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di mana itu riwayatnya? Riwayatnya ada di dalam kitab yang sama ya, Sahih Targhib wa Tarhib, di nomor yang sama pula tapi redaksi yang berbeda, di nomor 1592. Versi nomor 3 beda lagi ini, subhanallahnya 33, alhamdulillahnya 33, Allahu akbarnya 34, jadi 100. Subhanallah, 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 subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah 34, jadi 100. Di mana itu riwayatnya? Dalam riwayat yang sama, riwayat Muslim, dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1593. Nah, beda nomor ini penomoran. Terus versi keempat, lah ya ini ya jarang. Nomor 4 ini jarang sekali kita baca. Ada zikir setelah sholat versi yang keempat, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25 kali, bukan 33. Di mana itu riwayatnya? Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis nomor 3413, jilid 3. Tirmidzi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, begitu seterusnya 25 kali. Lah yang terakhir, versi terakhir jarang juga, dan saya yakin versi yang terakhir ini kalau nanti saya sebut, panjenengan yang ada di Masjid Al Mubarak pasti semua milih yang nomor terakhir ini. Apa itu Ustaz? Setelah sholat membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, subhanallah 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 10 kali, alhamdulillah alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 10 kali. Kok tidak dari dulu Ustaz ya?
Ini yang paling enak, ringkes ini ya. 10. Di mana itu dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis. Riwayatnya adalah Muslim dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 1594. Kitabnya juga ada di sini kalau mau dibaca. Jadi semua versi itu Nabi ajarkan. Berarti Ustadz saya kalau sholat boleh milih salah satu itu? Boleh. Bahkan dalam rangka menumbuh suburkan sunnah Nabi, nggak apa-apa. Subuh pakai yang mana, duhur pakai versi yang mana, asar pakai. Jadi semuanya kepake. Karena itu semua diajarkan oleh Nabi. Yang tidak boleh itu setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung versi pertama dulu, Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu akbar, Subhanallah. Sudah versi nomor 2, Subhanallah, Subhanallah. Versi nomor 3 semua digabung jadi satu, ya nggak boleh. Pilih salah satu aja. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian ya? Baik, kita lanjutkan. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi. Adapun kalau zikir setelah sholat dari awal sesuai sunnah, nah diantaranya setelah salam, Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd, la ilaha, dan seterusnya sampai kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, baru kemudian subhanallah sampai tuntas, baru kemudian ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khusus subuh sama maghrib ada tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu. Subuh 10 kali, maghrib 10 kali. Lalu ditutup Allahumma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahumma la ilaha illa wal hayyul qayyum, ayat kursi. Lalu kemudian setelah itu qul huwallahu ahad. Lalu kemudian qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Lalu terakhir an-nas, qul a'udzu birabbin nas. Selesai. Khusus subuh saja. Ada tambahan lagi, satu lagi doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah ini nanti yang akan saya bahas nanti di Masjid Darussalam, yaitu amalan-amalan perusak amal. Jadi perusak amal. Kenapa kok bisa amalan kita ini rusak, berguguran, hilang, ya, hilang, sholatnya hilang, semuanya hilang. Apa perbuat yang dia lakukan? Nah, itu nanti yang saya bahas ketika nanti di sana. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu tadi amalan yang nomor 3 ya. Sekarang kita masuk amalan yang nomor 4 bagi yang belum berhaji dan berumroh. Saya ingatkan ya, yang nomor 1 datang ke masjid pagi-pagi untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Yang nomor 2 sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Yang nomor 3 zikir setelah sholat dengan zikir yang Rasul ajarkan. Nomor 4 melakukan sholat sunnah isyraq. Sebentar lagi nih, bentar lagi sudah masuk waktu isyruq belum ya? Bentar lagi masuk syuruk, ditambah lagi 10 atau 15 menit setelahnya, setelah matahari terbit, maka kita melakukan sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Mana dalilnya? Silakan dibuka Bapak, yaitu kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, nomornya 464, riwayat Tirmidzi. 464 riwayat Tirmidzi. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal ghadata fi jama'atin
thumma qad adha yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma salli rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatin. Silakan baca Bapak. 464. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya. Ya, silakan baca. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa isi sabdanya? barang siapa salat subuh dengan berjamaah. Nah, siapa yang sholat subuhnya berjamaah? Berarti di masjid. Lanjut. Kemudian duduk berzikir kepada Allah. Dia tidak pulang. Dia tetap di masjid itu, duduk berzikir sampai lanjut. Sampai matahari terbit. Waktu syuruk. Lanjut teruskan. Kemudian sholat 2 rakaat. Lalu dia sholat 2 rakaat. Tetapi tidak langsung sholat, masih nambah lagi 10 sampai 15 menit lagi. Waktu syuruknya ditambah 10 sampai 15 menit lagi. Sholat 2 rakaat. Maka dia meraih pahala seperti pahala haji dan umrah. Masya Allah, dia akan mendapatkan pahala haji umrah. Gimana haji umrahnya? Silakan. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gimana haji umrahnya? Sempurna haji umrahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Ya. Baik, lalu ada yang bertanya mungkin, Ustadz lah kalau wanita sholatnya di rumah, apa ya bisa dapat pahala haji umrah? Bagaimana dengan wanita yang tidak pergi ke masjid? Dia sholatnya di rumah, karena katanya sebaik-baik sholatnya wanita itu di rumah, bukan di masjid. Kalau laki-laki ke masjid, lalu bagaimana dengan mereka? Saya bacakan fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, jika wanita tersebut yang sholat di rumah itu, sholat subuh di rumah, meskipun tidak berjamaah, dia sendirian. Syukur-syukur kalau sama anak perempuannya berjamaah. Ini misalnya sendirian. Setelah dia sholat subuh tersebut, wanita itu duduk di tempat sholatnya, ya. Jadi duduk di tempat sholatnya setelah sholat subuh, lalu dia berzikir kepada Allah, ya. Terus kemudian dia melakukan zikir kepada Allah. Itu bisa jadi berzikir, zikir pagi petang, bisa jadi membaca Al-Quran, bisa jadi membaca buku-buku agama, atau mendengarkan kajian. Misalnya mendengarkan kajian, tapi dia tidak beranjak di tempat sholatnya itu. Dia tetap di situ. Dia tidak melakukan aktivitas lain kecuali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan mendapatkan pahala yang sama yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu pahala dari sholat sunnah Isra. Jadi setelah dia sholat subuh, dia tidak melakukan aktivitas apapun, dia tetap duduk di tempat sholatnya, berzikir atau membaca Al-Quran atau berdoa kepada Allah sampai syuruk. Lalu nambah lagi 10 sampai 15 menit, lalu sholat 2 rakaat di tempat itu juga, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Ada wanita yang tanya kepada saya, Ustadz, namanya perempuan Ustadz, apalagi punya suami Ustadz, setelah sholat subuh sambil buatkan kopi suami, tapi zikir ini Ustaz, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 sambil aktivitas, ya, menyiapkan kebutuhannya anak-anak, kebutuhan suami, dapat Ustaz? Enggak. Khusus yang dia duduk di tempatnya, dia tidak melakukan apapun kecuali di tempatnya itu dia berzikir, mengingat Allah. Itu yang disyaratkan oleh para ulama, ya. Baik, kita lanjutkan. Ustadz lah kalau ada orang jamaah di masjid setelah sholat subuh dia nggak pulang, memang dia betul zikir Ustadz, tapi sambil gini zikirnya Ustadz, kadang-kadang ketiduran. Nah, gimana Ustadz? Apakah dapat? Enggak. Ya. Ustadz nggak zikir, nggak baca Quran, ngobrol. Sesama teman jamaah di masjid ngobrol. Lihat obrolannya. Kalau yang diobrolkan itu adalah agama, kajian agama, maka nggak apa-apa. Tapi kalau yang diobrolkan itu masalah-masalah duniawi,
maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi ada syaratnya itu. Kita lanjutkan yang nomor 5. Yang kelima adalah menunaikan umrah di bulan Ramadan. Umrah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita, mentakdirkan kita untuk bisa umrah di bulan Ramadan di masa-masa yang akan datang. Ya. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid yang ke-3. Jilid 3. Ya. Nomor hadisnya 1121. 1121 riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani, bersumber dari yaitu Abu Thalib radhiyallahu an. Silakan 1121. 1121 bisa carinya. 1121 ketemu ya? Ya, silakan dibaca. Baca. Ya, tidak apa-apa, ya betul. Dibaca aja semua, nggak apa-apa. Silakan. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani dalam Al-Mujaid Al-Kabir. Ia adalah sebuah hadis yang cukup panjang dengan sanad jayyid baik dari Abu Thalib, bahwasanya dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan Abu Thalib radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Apa yang setara dengan haji bersamamu? Ma mana'ak ya anta hujji ma'ana, gitu ya. Silakan, itu pertanyaan seorang wanita. Kalau ini pertanyaannya Abu Thalib radhiyallahu an. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang setara dengan haji bersamamu wahai Rasulullah? Lalu apa jawaban Nabi? Beliau sallallahu alaihi wasallam jawab, umrah bulan Ramadan. Umratun fi Ramadan. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Rasul. Hajinya bersama Rasul, nilai pahalanya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6. Ya, setelah itu bentar lagi kita akhiri. Yang ke-6. Lah, ini kadang-kadang nomor 6 ini diremehkan oleh sebagian kaum muslimin, padahal ganjaran pahalanya besar Bapak Ibu. Apa itu yang ke-6? Yang ke-6 adalah memberikan bekal bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dengan apa? Atau misalnya bukan hanya bekal, mencukupi keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang berangkat haji. Kita punya tetangga kita berangkat haji, anak-anaknya yang ditinggal, itu kebutuhannya kita yang nyukupi. Itu kita sama dengan mendapatkan pahala haji. Kita cukupi kebutuhannya, kita perhatikan sekolahnya, ya, ditanyakan kabarnya, ya, apa keperluannya, kita bantu. Itu kita sama dengan mendapatkan pahala haji. Oh, itu. Mana dalilnya? Silakan dibuka dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Nomor hadisnya, jilid 3, maaf, jilid 3. Nomor hadisnya 1078. 1078. Saya bacakan. An Zaid Ibni Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. 1078. Man jahaza ghaziyan au jahaza hajan au khalafa fi ahlihi au fatara sa'iman kana lahu mislu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Silakan baca dari atasnya, dari Zaid bin Khalid. Silakan. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Langsung bawahnya aja. Bawahnya bareng siapa paling Barang bawah? siapa yang memberi makanan. Ulang lagi. Barang siapa yang memberi makanan. Yang paling bawah. Ini. Ya, itu betul. Silakan. Ulang lagi. Barang siapa yang menyiapkan orang yang berperang. Siapa yang menyiapkan bekal untuk orang-orang yang perang? 1. Terus. Atau menyiapkan orang berhaji. Atau menyiapkan bekal, ya, untuk orang yang pergi haji. Misalnya ada tetangga kita mau berangkat haji, kita kasih bekal. Gak usah yang terlalu misalnya ini,
Pak, Bu, panjenengan mau berangkat haji. Ini ada sedikit uang saku untuk selama di sana. Saya tidak bisa ngasih lebih. Ini ada makanan untuk di sana. Barangkali di sana makanannya kurang cocok. Ini tak bawai makanan. Monggo panjenengan. Itu kita dapat pahala haji itu. Tapi kemudian jangan dikasih embel-embel. Tapi saya juga nitip kurma 1 kilo. Kurma 1 kilo, terus kismis 1 kilo, sama air zam-zamnya. Ini namanya mengharapkan balasan. Jangan ya, kasih aja. Ngasih bekal orang yang berangkat haji. Apalagi orang itu maaf tanda kutip, orang itu dalam keadaan tidak mampu misalnya, maka kita kasih bekal. Terus yang nomor 3 Pak, lanjutkan. Atau keluarganya Stop. Atau mengurusi keluarganya orang yang berangkat haji. Saya ulang ya, yang nomor 1 ngasih bekal orang yang mau perang. 2, ngasih bekal orang yang mau berangkat haji. 3, ngurusi keluarganya orang yang pergi haji. Anak-anaknya kita perhatikan. Nomor 4, lanjut. Atau memberi makanan juga kepada orang yang berpuasa. Atau suka ngasih makanan orang yang berpuasa. Kirim takjil ke Masjid Al-Mubarak setiap Senin Kamis. Karena mungkin masjidnya ada buka puasa, menyiapkan buka puasa bagi mereka yang puasa Senin Kamis. Ada di sini seperti itu. Ada ya? Nah, itu orang-orang yang nyumbang itu kira-kira dapat pahala apa itu? Silakan lanjutkan Pak. Maka yang dapat pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Maka mereka akan mendapatkan pahala seperti apa yang dia niatkan tanpa mengurangi pahala mereka. Maksudnya yang ngasih bekal untuk orang yang pergi perang, dia dapat pahala jihad. Yang ngasih bekal orang yang berangkat haji, dia dapat pahala haji. Yang ngurusi keluarganya orang yang berangkat haji, dia dapat pahala haji. Yang ngasih makan untuk orang yang buka puasa, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Semuanya dapat. Nah, jangan diremehkan ini pahala ini, amalan ini ya. Yang nomor 7. Nah, ini sebenarnya ada materi khusus nomor 7 nih, tapi nggak apa-apa, saya ringkas saja. Nomor 7 adalah kalau ingin mendapatkan pahala haji dan umrah, berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Bakti kepada orang tua. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu, sayang kitabnya tidak saya bawa, tertinggal tadi, yaitu di dalam kitab Mu'jamul Awsat, hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat di juz yang kelima, hadis nomor 238, dan juga disebutkan riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, hadis nomor 7835. Bagaimana bunyinya? Saya bacakan aja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kepingin ikut jihad, namun dia tidak mampu. Dia pengen berangkat jihad, tapi dia tidak mampu. Terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang itu, ya, jadi dia itu pengen ikut jihad, tapi dia tidak punya materi, tidak ada skill untuk perang juga tidak punya, tapi niat, tekad kuat. Apa kata Nabi kepada orang itu? Hal baqiya min walidaika ahadun? Apakah salah satu daripada orang tuamu masih hidup? Salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Orang tuamu masih hidup tidak? Intinya begitu pertanyaannya Nabi. Orang ini menjawab, ummi, yang hidup ibuku. Ayahnya sudah meninggal. Anda tahu kata Nabi, fa'ablillaha fi birriha, baktilah kamu sama ibumu. Kenapa? Karena anak kalau bakti sama orang tuanya, karena orang ini menjawab yang hidup ibunya, ya, yang hidup ibunya. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang hidup itu ayahnya, ibunya telah wafat, sama saja. Yang penting orang tuanya.
Karena anak yang bakti sama orang tuanya, kata Nabi, fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Kalau kau bakti sama orang tuamu, maka kau akan mendapatkan pahala jihad, pahala haji, pahala umroh, dan pahala jihad. Tiga-tiganya dapat. Bakti sama orang tua. Tapi mohon maaf, banyak anak laki-laki zaman sekarang, yang dia lebih mengutamakan istrinya daripada orang tuanya. Ada tidak? Oh, kalau sama istrinya, apa yang diminta istrinya langsung realisasi. Tapi kalau orang tuanya yang minta, selalu dijanjikan, ibu sing sabar ya, insya Allah dungakno ada rezeki, insya Allah nanti tak. Mesti dijanjikan. Salah, Pak. Mohon maaf ini, mumpung saya ketemu dengan bapak-bapak, ini pesan dari laki-laki kepada laki-laki. Mohon maaf ini, baktinya anak laki-laki, Pak, kepada bapak ibunya. Mudah-mudahan yang muda-muda juga ikut dengarkan ini. Mohon maaf. Baktinya anak laki-laki kepada bapak ibunya dengan baktinya anak perempuan kepada bapak ibunya beda. Baktinya anak laki-laki kepada bapak ibunya mu'abbad, abadi. Sedangkan baktinya anak perempuan kepada bapak ibunya mu'akkad, sampai akad nikah. Ketika suami mengucapkan qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madzukur, selesai. Surganya istri bukan bakti sama bapak ibunya, bakti sama suami. Surga Anda dan saya adalah bakti sama orang tua. Beda. Sampai-sampai Nabi bersabda untuk anak laki-laki, anta wa maluka milku abik, dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Sampai-sampai katanya ulama, orang tua kalau pinjam uang ke anak laki-lakinya itu tidak dihukumi pinjam. Itu karena hartanya mereka. Dia mau minta berapapun orang tua itu haknya mereka. Tapi ternyata banyak anak laki-laki zaman sekarang kalau mau bantu orang tuanya takut sama istrinya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nggak boleh. Ya. Maaf ini ibu-ibu, saya minta maaf. Bahkan apabila benturan, Bu, benturan antara kepentingan orang tua ibu dengan kepentingan suami ibu. Ibu wajib suami dulu, bukan orang tua. Karena surga Anda bakti sama suami. Sedangkan kita laki-laki sama bapak ibu kita. Karena banyak zaman sekarang anak laki-laki yang cinta sama istrinya, royal sama istrinya, tapi pelit sama orang tuanya. La haula wala quwwata. Alangkah kecewanya orang tua. Ya, itu kalau istrinya sakit, dia yang nganterkan. Tapi begitu orang tuanya sakit, karena dia orang kaya, orang tuanya sakit, supirnya suruh nganter. Tolong mamaku, papaku antarkan ini, aku repot masih. Ini uang dokternya, ini untuk ngambil di apotik. Tapi kalau istrinya yang sakit, dia sendiri. Bukan begini. Anak laki-laki harus royal sama orang tuanya dan dia tidak boleh pelit dengan orang tuanya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita harus bakti sama orang tua, ya. Baik, Ustaz lah, kalau mertua juga orang tua. Mertua itu bagi anak laki-laki bukan orang tua, tetapi masuk kategori karib kerabat. Sehingga anak laki-laki tetap mendahulukan orang tuanya, bukan mertuanya. Setelah itu baru kemudian kebaikan menantu kepada mertuanya. Makanya berbahagialah di antara bapak ibu yang punya anak laki-laki yang dia peduli sama orang tuanya. Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi beda kedudukannya di dalam Islam antara anak laki-laki dan anak perempuan. Terakhir penutup, bertekad untuk menunaikan haji. Bertekad untuk menunaikan haji, artinya niat betul untuk menunaikan haji. Bukan hanya sekedar niat di dalam hati, tetapi direalisasikan untuk menabung dan seterusnya. Saya sering kali bertanya, mohon maaf, saya tidak diundang lagi juga nggak apa-apa kok Pak. Mohon maaf. Saya pernah bertanya kepada seseorang, Pak, orang itu pegang rokok. Saya tanya, Pak, nggak kepingin berangkat umroh Pak? Umroh, kalau nggak haji umroh lah. Lah ada Ustaz,
Ustaz, gimana kita mau berangkat umrah wong gaji pas-pasan ya, belum nanti juga bayar sekolah anak, kebutuhan rumah tangga ya tambah mahal. Gak mungkin lah Pak Ustaz. Baik, saya mau tanya sama panjenengan, panjenengan pegang rokok itu satu hari berapa Pak? Waduh Pak Ustaz, kalau ya rata-rata Pak Ustaz ya sehari 2 pak. Baik, satu paknya berapa? 15.000. Berarti kali 2 30.000 satu hari untuk rokok. Iya. Satu bulan berapa? Ya 900.000 Pak Ustadz. Baik. Lah kalau setahun kali 12 ya 5.400.000. Anda tidak rokokan selama 4 tahun, Anda bisa umroh. 4 tahun tidak rokokan, umroh bisa. Berapa tahun Anda sudah rokokan? Waduh, ya mulai muda Ustaz. Kalau dihitung lebih dari 15 tahun. Tapi Anda, saya tanya, Anda tiap tahun kurban? Enggak Pak Ustaz. Rokok didulukan, kurban tidak. Padahal setahun 5.400.000 untuk rokok aja. Mestinya bisa kurban ya. Saya minta maaf ya kalau di sini ada ahli hisab. Nggak ada kan ahli hisab di sini? Nggak ada kan? Nggak ada di dalam masjid. Saya nggak tahu kalau keluar masjid. Ya. Mohon maaf ini sebelumnya. Mohon maaf. Ayo kita hitung-hitungan. Berarti dia lebih mendahulukan yaitu sesuatu yang tidak manfaat, uang dibakar daripada Allah SWT. Mana mungkin rizkinya dibuka oleh Allah. Mohon maaf, mestinya kita ini malu. Saya malu, panjenengan juga malu dengan salah seorang saudara kita. Kalau tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu ya, dari Sidoarjo itu ada. Itu dari Sidoarjo. Apa itu kalau tidak salah pemulung berangkat haji. Bayangkan, mestinya malu kita. Yang tahun berapa tahun yang lalu orang Jombang itu juga begitu. Apa dia itu kerjaannya itu ya, dia itu juga berangkat. Kenapa? Tekad yang kuat. Meskipun dia mengumpulkan itu sedikit demi sedikit. Oleh karena itu mari, bukan hanya niat tapi kita realisasikan dengan menabung. Mudah-mudahan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala menunaikan ibadah haji dan umrah sekalipun kita belum menunaikannya. Adapun bagi kita yang sudah punya kemampuan untuk menunaikannya, semoga Allah mentakdirkan kita untuk bisa yaitu berada di tanah haram Makkah dan Madinah lalu menunaikan ibadah haji atau umrah di Baitullah. Semoga Allah meridhai semua amal ibadah kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.